Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 24 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengusir Roh Tenung atau Roh Sihir. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai dengan ke-18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hal ini dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami hidup sungguh-sungguh hanya bersandar kepada roh damai sejahtera, roh kudus, bukan roh tenung ataupun roh sihir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengusir roh tenung. Kenapa disebut dengan roh? Karena roh berbicara di sini tentang iblis yang memang sifatnya adalah roh. Dia adalah malaikat yang jatuh, kemudian dia menjadi iblis, menjadi Satan, menjadi Baalzebul. Dan kemudian kita melihat ke dalam firman Tuhan, bagaimana roh yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kemudian melakukan berbagai macam perkara dan tindakan, melakukan berbagai macam siasat dan cara untuk kemudian menyesatkan dan merusak serta menghancurkan. Bahkan dalam Yohanes 8 dikatakan iblis itu adalah pembunuh manusia sejak mulanya. Artinya memang tujuannya untuk menghabisi. Di dalam rangka menghabisi, maka ada banyak cara dilakukan oleh roh iblis, roh setan, roh tenung, roh sihir yang memakai kemudian orang-orang yang menjadi alatnya. Pada bagian ini kita bertemu dengan perempuan, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang menarik dalam strategi iblis, strategi setan untuk menghancurkan seseorang bukan dengan cara menakut-nakuti, tetapi menggoda seakan-akan dapat memberikan keuntungan yang besar. Kita tahu dengan jelas bagaimana Yesus dicobai oleh iblis, dibawa ke padang gurun. Maka dicobai bagaimana supaya batu ini menjadi roti, dibawa ke hubungan bait Allah. Dikatakan, jatuhkanlah dirimu, dibawa ke tempat tinggi. Seluruh kota yang kau lihat ini aku akan berikan kepadamu. Artinya iblis di dalam melakukan siasatnya adalah memberikan keuntungan besar, memberikan penghasilan besar, menyampaikan sesuatu apa yang diharapkan itu terwujud. Itu yang dikatakan di dalam ayat 16, tenungan-tenungannya itu membuat tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini adalah jebakan. Atau kita kalau bilang mengatakan ini adalah umpan, mari kita belajar tentang bagaimana kita melakukan umpan. Baik itu melakukan namanya itu memancing ikan, itu umpan. Bagaimana kemudian kita menangkap burung dengan memakai umpan, itu adalah umpan. Demikian juga jebakan-jebakan binatang-binatang lain, semuanya memakai umpan. Maka iblis adalah sesungguhnya pemancing yang ulung. Seorang yang pandai melakukan jebakan-jebakan dengan berbagai macam strategi. Kalau berbicara tentang orang yang bisa melakukan strategi, kita menyebutnya adalah orang cerdas. Iblis punya kemampuan dan strategi. Artinya, sekalipun iblis itu adalah roh yang jatuh, malaikat yang jatuh, kemudian menjadi iblis, maka kecerdasannya itu tetap ada di dalam dirinya. Sehingga tidak heran ada banyak orang yang kemudian jatuh di dalam dosa. Dan itu tentu karena juga dosa manusia sendiri yang bertemu dengan godaan. Sifatnya dasarnya sudah berdosa, lalu kemudian ada godaan, maka inilah gayung bersambut. Kemudian melakukanlah sebuah perbuatan yang ada sebuah hubungan korelasi antara iblis dengan manusia berdosa dalam sebuah hubungan yang seakan-akan saling menguntungkan. Dan seringkali manusia kemudian di dalam memuja setan, memuja iblis, memberikan persembahan-persembahan, memberikan korban-korban, seakan-akan itu adalah sesuatu yang timbal balik. Dan ada syarat-syarat yang diberikan oleh iblis, tentunya yang paling utama syaratnya adalah supaya menyembah dia, supaya takut akan dia, mengikuti saran dan juga anjuran-anjuran dan cobaan-cobaan yang diberikannya. Sesungguhnya adalah menjerumuskan. Di dalam pelayanan daripada Rasul Paulus kita bertemu dengan sini di bagian ini, yaitu dengan Silas melakukan banyak pekabaran Injil ke rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sembahyang. Firman Tuhan berkata,
Dia terus diikuti, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sampai sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kita melihat ayat 17. Iblis tidak kemudian memburukan, menyampaikan jangan ikuti Paulus dan Silas, tidak. Tetapi iblis memuji. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tapi itu hanya tipu muslihat. Supaya kemudian orang-orang ingin bertanya kepada roh tenung ini. Lalu pada akhirnya yang namanya kesesatan itu dibelokkan. Yang seakan-akan pada awalnya berkata kebenaran. Sesungguhnya di belakangnya adalah kedurhakaan. Kita tahu dengan jelas iblis itu bisa datang seperti malaikat terang, malaikat penyelamat. Itulah strategi iblis. Lalu firman Tuhan berkata, karena beberapa hari lamanya Paulus terus diikuti. Lalu Paulus berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bagaimana mengusir roh jahat, roh tenung, iblis dalam kehidupan kita, di dalam aplikasi yang kita perlu pelajari. Kita perlu berhati-hati. Kalau ada sebuah tawaran-tawaran yang kelihatannya baik, baik dalam bentuk finansial, baik dalam bentuk kesuksesan, baik dalam bentuk kelancaran, lalu kemudian cara-caranya tidak tepat, kemudian caranya juga untuk kita bisa menyembah kepada setan bukan kepada Allah, maka itu adalah jebakan, itu adalah jerat yang akan membawa kita kepada kehancuran, yang akan membawa kita kepada kesesatan. Di dalam konteks inilah mengusir roh tenung tidak selalu dalam bentuk roh-roh yang menakutkan, wujud-wujud, kemudian ada suara, sebagaimana yang kita lihat dalam cerita-cerita dan film. Tetapi roh jahat itu masuk ke dalam hati, mengusik akan keserakahan manusia, menyangkut kemudian dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Biasanya manusia, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, baik dosa karena finansial, karena harta, baik dosa karena nafsu, karena keserakahan, baik dosa karena perjinahan, baik dosa kemudian juga karena kedudukan. Kita melihat seperti Herodes dan kaisar-kaisar Romawi yang haus akan kekuasaan sampai disembah sebagai dewa. Maka itu pun bisa terjadi ke dalam setiap hidup kita masing-masing. Biar kita boleh berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku bisa mengusir roh-roh yang ada dalam setiap kehidupan kami. Seperti Paulus mengusir roh jahat itu dan berkata, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan demi Yesus Kristus juga kita berdoa supaya kalau itu ada mengganggu kita, baik pribadi kita, baik keluarga kita, atau orang-orang yang kita kenal, mari kita beriman di dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari orang-orang ini. Kuasa Tuhan itu kuasa yang lebih dahsyat daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Karena Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Memang ada pertanyaan, mengapa Tuhan tidak habisi saja iblis saat sekarang? Itulah ketetapan Tuhan yang pada akhirnya iblis dengan malaikat-malaikatnya akan menghadapi hukuman. Kita sebagai orang-orang percaya, biar kita terus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Hati-hati dengan jerat, dengan godaan, dengan tawaran yang bisa hadir dalam hidup kita dalam berbagai macam cara, berbagai bentuk, itu finansial, itu kemudian perjinahan, kemudian kedudukan, kesuksesan, apapun bentuknya. Berhati-hatilah, usirlah roh jahat yang ada di sekitar kita dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang mungkin ada gangguan-gangguan roh jahat, dalam nama Yesus keluarlah. Dan hamba-Mu berdoa untuk doa-doa kami, mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.